Mic check, 1, 2. Kita ketemu lagi sama si pintar, Semak. Wah, dia jadi sound engineer kalian hari ini. Siap untuk misi audio yang seru? Ayo kita bedah alat penangkap suara paling canggih yang kita punya. Ini dia, telinga. Kita punya 2, satu di kiri dan satu di kanan kepala. Tapi, apa sih yang mereka tangkap? Suara itu adalah getaran udara. Bayangkan, seperti riak air yang menyebar. Nah, bagian luar telinga yang bisa kita lihat ini namanya daun telinga. Bentuknya unik seperti corong, fungsinya untuk menangkap dan mengarahkan semua getaran suara itu. Setelah ditangkap, suara akan masuk lewat sebuah lubang kecil yang disebut saluran telinga. Eits, tapi di dalam sana ada penjaganya. Ada rambut-rambut kecil dan juga lilin telinga. Mereka ini seperti filter super canggih yang menyaring debu dan kotoran supaya tidak masuk lebih dalam. Di ujung saluran, ada sebuah lapisan tipis yang sangat penting. Namanya gendang telinga. Ketika gelombang suara sampai di sini, gendang telinga akan ikut bergetar, mirip seperti kulit drum yang dipukul. Ingat ya, gendang telinga ini sangat sensitif. Jadi, jangan pernah mengorek telinga pakai benda tajam atau benda apapun. Kalau sampai robek, wah, bisa gawat. Suara jadi tidak bisa masuk dengan benar. Dan pendengaran kita bisa terganggu. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Tepat di belakang gendang telinga, ada sebuah ruangan kecil yang disebut telinga tengah. Disinilah keajaiban berikutnya terjadi. Di dalam ruangan ini, ada 3 tulang super mungil. Ini adalah tulang terkecil di seluruh tubuh kita. Namanya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangkur. Mereka ini bekerja sama seperti sebuah tim penguat suara atau amplifier. Getaran dari gendang telinga akan diteruskan dan diperkuat oleh ketiga tulang ini. Tulang sangkur yang ada di ujung akan mendorong getaran yang sudah kuat itu ke ruangan selanjutnya. Oh ya, di telinga tengah juga ada sebuah pipa kecil yang terhubung langsung ke hidung dan tenggorokan kita. Namanya saluran Eustachius. Tugasnya penting banget, yaitu untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah dengan tekanan udara di luar. Pernah merasa telinga budek atau tertutup waktu naik pesawat kan? Nah, itu karena tekanan udaranya berubah cepat. Coba deh, menelan ludah atau menguap. Gerakan itu bisa membantu membuka saluran Eustachius dan membuat tekanan kembali seimbang. Keren kan? Telinga kita punya sistem adaptasi sendiri. Semua tulang-tulang kecil yang berharga ini tersimpan aman di dalam tulang tengkorak kita. Sekarang, kita masuk ke bagian paling canggih dan rumit, yaitu telinga dalam. Di sini ada struktur yang bentuknya mirip rumah siput. Namanya koklea. Koklea ini tidak kosong, tapi berisi cairan. Di dalam cairan itu, ada ribuan rambut super halus yang berbaris rapi. Inilah sensor suara kita yang sesungguhnya. Saat getaran dari tuling-tuling tadi membuat cairan di koklea ikut bergetar. Rambut-rambut halus ini akan ikut bergoyang seperti rumput laut di dalam air. Nah, inilah bagian paling ajaibnya. Goyangan dari rambut-rambut halus ini langsung diubah menjadi sinyal listrik. Seperti sulap kan? Sinyal listrik ini kemudian melesat cepat melalui sebuah kabel khusus yang disebut saraf auditori. Tujuannya kemana? Tentu saja ke pusat komando kita, yaitu otak. Tepatnya di area pendengaran. Begitu sinyal sampai, otak langsung menerjemahkannya. Oh, ini suara anjing menggonggong. Atau wah, ini lagu favoritku. Tapi tunggu, fungsi telinga dalam bukan cuma itu. Di sini juga ada 3 saluran berbentuk cincin yang disebut saluran setengah lingkaran. Isinya juga cairan. Saluran inilah yang bertugas mendeteksi setiap gerakan dan perubahan posisi kepala kita ke kiri, kanan, atas, bawah. Informasi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Jadi, telinga bukan cuma untuk mendengar, tapi juga bikin kita tidak gampang jatuh. Mute sebentar, karena telinga kita sehebat ini, kita harus menjaganya baik-baik. Pertama, jauhi suara yang terlalu keras dan bising, seperti suara ledakan atau musik yang volumenya keterlaluan. Suara yang terlalu keras bisa merusak rambut-rambut halus di dalam koklea secara permanen. Dan sayangnya, kalau sudah rusak, rambut halus ini tidak bisa tumbuh lagi. Jadi, kalau kamu suka pakai headphone, pastikan volumenya tidak terlalu kencang ya. Kedua, soal membersihkan telinga. Cukup bersihkan bagian luarnya saja dengan lembut. Jangan pernah memasukkan benda apapun ke dalam saluran telinga, termasuk cotton bud.
Kenapa? Karena lilin telinga yang sering dianggap kotor itu sebenarnya adalah pelindung alami. Dia akan keluar dengan sendirinya sambil membawa kotoran. Kalau kita dorong masuk, malah bisa menyebabkan penyumbatan. Dengan telinga yang sehat, kita bisa menikmati indahnya musik, serunya cerita, dan mendengar panggilan teman-teman kita. Pendengaran adalah jendela kita menuju dunia komunikasi dan juga sistem peringatan dini kita terhadap bahaya, seperti suara klakson mobil. Oke, kita buat ringkasan cepatnya ya. Suara masuk menggetarkan gendang telinga. Getarannya diperkuat oleh tulang kecil, lalu diubah jadi sinyal listrik di koklea, dikirim lewat saraf auditori, dan akhirnya diterjemahkan oleh otak. Jadi, dua fungsi utama telinga adalah menangkap getaran suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Fade out, terima kasih sudah ikut misi Sound Engineer hari ini. Terus dengarkan dunia di sekitarmu dengan telinga yang sehat ya. Sampai jumpa di petualangan audio selanjutnya.